Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah biokonservasi. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang pengertian dari konservasi. Sedangkan pada minggu yang sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah biokonservasi. Sehingga pada hari ini kita mulai dulu dengan pengertian dari biokonservasi. Pengertian biokonservasi. Apa itu biokonservasi? Konservasi secara harfiah berasal dari kata conservation, yang berasal dari dua suku kata, yaitu con dan server. Sehingga conservation berarti menjaga atau menyelamatkan apa yang menjadi milik kita. Yang dijaga atau diselamatkan dalam konteks ini adalah sumber daya alam hayati yang menjadi milik bersama, bukan milik perorangan. Nah, apa itu? Bagaimana barang milik bersama, apa itu barang milik perorangan? Maka untuk memahami itu, maka kita harus mengenal dulu tipe-tipe dari barang. Dari segi rivalitas, ada namanya barang rival. Barang rival itu adalah barang di mana nilai suatu barang itu akan berkurang apabila dikonsumsi oleh beberapa orang. Misalnya adalah ikan yang ada di laut. Ikan ini nilainya atau jumlah atau nilainya atau kualitas dari ikan ini atau jumlahnya akan berkurang bila orang lain sudah mengambilnya, sehingga orang yang lain lagi tidak punya kesempatan untuk menangkap ikan. Itu namanya barang rival. Ada barang non rival. Nilai suatu barang tidak akan berkurang walaupun dikonsumsi oleh beberapa orang. Contoh barang non rival ini adalah pemandangan yang indah, oksigen, kemudian sinar matahari tidak akan berkurang nilai sinar matahari walaupun dikonsumsi oleh beberapa orang. Itu barang non rival. Kemudian dari segi eksklusif, ada namanya barang yang dapat dikhususkan atau eksklusif. Barang-barang ini nilai pemanfaatan suatu barang dapat dikhususkan bagi seseorang. Contohnya adalah ikan yang di pasar. Ikan yang di pasar ini hanya dapat dikhususkan bagi orang yang bersedia untuk membayar. Sedangkan bagi orang yang tidak bersedia membayar, maka dia tidak dapat memiliki barang ini. Kemudian ada namanya barang non eksklusif. Barang yang pemanfaatan satu barang tidak dapat dikhususkan bagi seseorang. Jadi barang-barang ini contohnya adalah sinar matahari tidak dikhususkan bagi orang-orang tertentu. Semua orang berhak atas barang ini. Tidak boleh dikhususkan. Dari segi rivalitas maupun dari segi eksklusivitas, maka kita bisa mengelompokkan barang dalam konteks ini adalah sumber daya alam hayati. Ada namanya barang milik publik, yaitu barang yang apabila dikonsumsi oleh seseorang tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk mengkonsumsinya, serta tidak akan mengurangi kualitas barang itu karena sifatnya adalah non rival. Barang ini juga tidak dikhususkan bagi orang tertentu saja karena sifatnya adalah non eksklusif. Contohnya adalah udara, sinar matahari, pemandangan yang indah, itu tidak dieksklusifkan bagi orang-orang tertentu saja. Yang kedua adalah barang milik bersama, common pool resources, yaitu barang yang tidak dikhususkan
Non-rival yang tidak dikhususkan bagi orang tertentu saja. Jadi non-eksklusif, barang yang tidak dikhususkan bagi orang tertentu saja. Namun apabila dikonsumsi oleh seseorang, akan mengurangi kesempatan orang lain untuk mengkonsumsinya karena sifatnya rival. Jadi barang semi publik itu barang yang tidak dikhususkan bagi seseorang, non eksklusif, tetapi sifatnya rival. Contohnya adalah ikan di laut. Tidak seorang pun yang berhak melarang menangkap ikan. Namun apabila ikan ini ditangkap oleh seseorang, maka jumlah ikan akan berkurang, sehingga kesempatan orang untuk menangkapnya kembali akan menjadi berkurang. Itu karena sifatnya rival atau persaingan. Yang ketiga adalah barang privat. Barang privat, barang yang dikhususkan eksklusif, barang yang dikhususkan bagi seseorang, tentu saja eksklusif sifatnya. Dan apabila dikonsumsi oleh orang lain, maka kesempatan orang lain akan berkurang. Jadi sifatnya dia rival dan eksklusif. Jadi dikhususkan bagi orang tertentu saja dan sifatnya saingan rival. Contohnya adalah ikan yang ada di pasar. Ini hanya dikhususkan bagi orang yang bersedia untuk membayarnya. Dan apabila orang sudah membelinya, maka orang lain akan kehilangan kesempatan karena sifatnya rival. Kemudian adalah barang semi swasta, club good. Itu barang yang apabila dikonsumsi oleh orang tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk mengkonsumsinya. Jadi sifatnya non-rival. Namun barang ini hanya dikhususkan bagi orang tertentu saja. Jadi sifatnya non-rival dan eksklusif. Contohnya ini adalah jasa lingkungan atas pemandangan yang indah di suatu tempat wisata yang dikelola oleh perusahaan. Nilai kualitas dan kuantitas pemandangan ini tidak akan hilang apabila dinikmati oleh orang lain, non-rival. Tetapi yang dapat menikmati hanyalah orang yang bersedia untuk membayar tiket masuk karena sifatnya eksklusif. Itulah tipe-tipe. Karena itu yang dikonservasi, yang mana yang dikonservasi adalah barang Kemenpul Resources, public good, dan barang semi swasta. Sedangkan yang barang privat tidak dikonservasi dalam konteks ini. Ini penjelasannya. Barang privat, barang yang dikhususkan bagi seorang tentu saja eksklusif, dan apabila dikonsumsi oleh seorang akan mengurangi kesempatan orang lain untuk mengkonsumsinya. Contohnya adalah beras, ikan di pasar, hanya dikhususkan bagi orang-orang yang mau membayar, dan apabila telah dibeli oleh orang lain, maka orang lain akan kehilangan kesempatan. Ini barang yang semi swasta, barang yang apabila dikonsumsi oleh seseorang tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk mengkonsumsinya, dan tidak akan mengurangi kualitas karena sifatnya non-rival, namun sifatnya eksklusif. Jasa lingkungan itu apabila dinikmati oleh banyak orang, kualitas dari jasa lingkungan pemandangan tidak akan berkurang, tapi yang berhak untuk menikmati hanyalah orang yang bersedia untuk membayar tiket karena sifatnya eksklusif. Kemudian yang Kemenpul Resources, barang yang tidak dikhususkan bagi orang tertentu saja, non eksklusif,
tapi apabila dikonsumsi oleh seseorang akan mengurangi kesempatan orang lain untuk mengkonsumsi karena sifatnya rival. Contohnya ikan laut. Ikan laut ini tidak ada seorang pun yang dapat melarang orang lain untuk menangkap ikan. Tapi apabila ditangkap oleh seorang maka jumlah ikannya akan berkurang, sehingga kesempatan orang lain untuk menangkapnya akan menjadi berkurang karena sifatnya rival. Inilah yang contohnya ini ya, sumber daya alam hayati ya, hewan, tanaman. Kalau ditebang orang lain tidak akan mempunyai kesempatan terumbu karang. Sumber daya yang dikonservasi adalah yang dikonservasi adalah barang semi swasta, common pool resources, dan public good. Inilah pertama adalah public good ini bersifat open access. Kan adalah pemandangan, cahaya matahari, semuanya adalah barang yang sifatnya open access. Benar barang yang common pool resources, ikan laut, ikan air tanah, ladang pengembalaan, hutan, alam, dan lain-lain. Dan barang-barang yang semi swasta, non rival ya, contohnya adalah pemandangan alam yang dikelola oleh perusahaan. Nah, contohnya ini adalah sumber daya alam. Ini bisa dikelola oleh swasta. Apabila dikelola oleh swasta, maka ini sifatnya adalah eksklusif, sehingga hanya orang tertentu saja yang berhak untuk menikmati pemandangan ini. Tapi kualitas pemandangan ini tidak akan berkurang walaupun dinikmati oleh orang lain, karena sifatnya adalah non-rival, tapi bisa menjadi barang yang dikhususkan. Karena itu ini akan dikonservasi. Subak itu sendiri, berbicara tentang Subak adalah organisasi masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sosial, agraris, religius, yang pada hakikatnya adalah merupakan kumpulan masyarakat tani pemakai air. Di dalam ekosistem, fungsi utama Subak itu adalah produksi pangan, khususnya adalah padi dan palawija. Namun demikian, fungsi lain dari Subak itu adalah fungsi konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem. Karena di dalam ekosistem Subak itu ada berbagai sumber daya alam, di antaranya adalah hewani, serta burung, kemudian sumber daya alam yang lain. Juga jasa lingkungan yang bisa dimanfaatkan secara lestari dan berkesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai. Namun demikian, perubahan fungsi lahan ini banyak terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kemajuan pariwisata khususnya di Bali, sehingga banyak lahan-lahan Subak yang beralih fungsi menjadi lahan-lahan seperti perumahan dan juga hotel-hotel dan villa. Karena itulah perlu dikonservasi. Sehingga konservasi pada hakikatnya adalah penggunaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang untuk sepanjang-panjangnya waktu. Ini pengertian dari American Dictionary. Jadi penggunaan sumber daya alam sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang sepanjang-panjangnya waktu. Itu pengertian menurut American Dictionary. Jadi penggunaan sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya, selama-lamanya. Kemudian pengertian yang lain, konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat
sebesar-besarnya secara berkelanjutan bagi generasi kini sambil mempertahankan potensinya guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi yang akan datang. Jadi pada hakikatnya adalah bagaimana memanfaatkan biosfer sedemikian rupa sehingga masih akan tersedia bagi generasi yang akan datang. Ini pengertian dari World Conservation Strategy. Sementara menurut pengertian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, konservasi sumber daya alam hayati itu berarti adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan biota. Jadi ada 3 kata kunci yang di sini. Pertama adalah pengelolaan. Sumber daya alam hayati itu dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman. Jadi kata dikelola, dimanfaatkan, dan dipelihara. Kemudian menurut World Conservation Strategy, konservasi sumber daya alam pertama dipusatkan pada tumbuhan, animal, dan juga microorganism maupun non-living element, di sumber daya alam non-hayati. Sehingga konservasi sumber daya alam hayati itu berarti juga konservasi sumber daya alam hayati untuk pembangunan berkelanjutan. Itu menurut yang World Conservation Strategy. Kenapa sumber daya alam itu perlu dikonservasi? Yang pertama adalah karena dari aspek argumen atau alasan sosial ekonomi budaya. Sumber daya alam hayati itulah sebagai komoditas sosial ekonomi budaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara berkelanjutan. Contohnya adalah subak. Subak itu subak itu adalah masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sosial agraris religius yang merupakan kumpulan petani pengelola air di lahan sawah. Itu adalah subak. Dalam aktivitasnya selalu dilandasi dengan konsep Trihito Karana. Konsep Trihito Karana itu relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Ini mengandung pesan agar manusia selalu menjaga hubungan secara harmonis antara Tuhan, ini adalah aspek perahyangan, menjaga kelestarian dengan alam dan juga memelihara hubungan dengan sesama manusia, aspek penghubungannya. Fungsi utama subak adalah pengelolaan air irigasi untuk produksi tanaman pangan, khususnya padi dan palawija. Namun demikian, tidak hanya fungsi produksi saja, tetapi juga ada fungsi konservasi, yaitu menjaga sumber daya alam hayati yang ada di dalam ekosistem subak. Ini misalnya ada tumbuhan, kemudian ada hewan yang perlu dikonservasi. Itu adalah aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Ada unsur budaya yang melekat di dalam sumber daya alam itu. Yang kedua adalah aspek ekologis. Sumber daya alam sebagai bagian dari sistem penunjang kehidupan yang perlu dijaga untuk menjamin kepastian dukungan berkelanjutan hidup dan mutu kehidupan. Jadi
semua unsur-unsur penunjang kehidupan itu harus tetap berjalan secara normal. Nah, makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup kalau tidak ada unsur-unsur non hayati. Unsur-unsur ekologis itu harus tetap berlangsung secara normal. Ini contohnya kayak lagi sumber daya alam ini tidak hanya sumber daya alam hayati saja yang dijaga di sini, tapi juga unsur-unsur non hayati. Misalnya adalah air, oksigen, itu adalah bagaimana agar semua sistem berjalan secara normal dan berkelanjutan. Tiga adalah aspek moral, etika moral. Sumber daya alam hayati sebagai ciptaan Tuhan yang wajib dijaga oleh manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya. Jadi contohnya adalah kata kodok ini tampaknya tidak berguna, tapi sebenarnya adalah memiliki manfaat yang tinggi. Misalnya ini adalah kata kodok memiliki satu protein, ya, mampu menghasilkan sebuah protein yang dapat membunuh bakteri. Walaupun kelihatannya tidak bermanfaat, tapi sebenarnya dia mengandung senyawa yang mampu membunuh bakteri. Itu adalah kenapa perlu dikonservasi. Kemudian tujuan konservasi adalah pertama adalah menjamin keberlanjutan atau kesinambungan sumber daya alam hayati, jadi agar tersedia bagi generasi kini dan yang akan datang. Kedua adalah memelihara dan mempertahankan kualitas keanekaragaman, jadi agar kualitas keanekaragaman hayati itu tidak berkurang, dengan kata lain tidak punah sumber daya alam hayati itu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan nilai manfaat dan kegunaan sumber daya alam hayati. Jadi seperti contoh kodok itu, nilai manfaat itu dapat ditingkatkan yaitu dengan mengambil protein yang bisa digunakan sebagai senyawa pembunuh bakteri. Itu artinya nilainya bisa dimanfaatkan, ditingkatkan, atau mengambil atau memanfaatkan dengan bantuan teknologi, misalnya bioteknologi. Karena itu manifestasi atau kegiatan untuk mewujudkan tujuan konservasi itu paling tidak melalui konsep 3P, itu perlindungan, itu melindungi sumber daya alam hayati agar tetap lestari. Kemudian pengawetan, melestarikan dan memanfaatkan. Jadi menjaga agar tidak punah sampai akhirnya dapat dimanfaatkan. Kemudian dalam konteks ini ruang lingkup konservasi sumber daya alam hayati adalah konservasi yang akan dikerjakan baik pada level genetik, level spesies maupun level ekosistem. Pada kuliah yang lain bahwa keanekaragaman hayati pada level genetik itu adalah variasi genetik dalam spesies pada populasi akibat pemisahan geografi atau antar individu dalam suatu populasi. Itu adalah pengertian keanekaragaman genetik. Sementara keanekaragaman pada level spesies, nah seluruh spesies termasuk bakteri, protista, tumbuhan, jamur, dan juga hewan. Kemudian konservasi pada keanekaragaman tingkat ekosistem adalah konservasi yang akan dilakukan pada level ekosistem. Sebenarnya ini adalah sudah menjadi bagian dari penjelasan dari biodiversitas.
Biokonservasi itu adalah kelanjutan dari mata kuliah biodiversitas, sehingga yang akan menjadi concern di dalam biokonservasi adalah mengkonservasi keanekaragaman hayati, baik keanekaragaman hayati pada level genetik, keanekaragaman hayati pada level spesies, keanekaragaman hayati pada level ekosistem. Saya ingin mengulas sekilas tentang level-level atau hierarki keanekaragaman hayati. Contoh yang ini adalah keanekaragaman hayati pada level genetik. Misalnya adalah kelinci, walaupun kelinci itu adalah satu spesies yang sama, tetapi secara genetik dia menunjukkan adanya variasi. Karena di masing-masing individu kelinci akan memiliki gen yang berbeda yang menyandi fenotip yang berbeda. Misalkan gen yang menyandi warna bulu putih, gen yang menyandi warna bulu abu-abu, gen yang menyandi warna bulu coklat, dan lain-lain. Karena ada gen yang menyandi sehingga fenotip dari kelinci akan berbeda-beda. Itu adalah keanekaragaman hayati pada level genetik. Sementara keanekaragaman hayati pada level spesies, misalnya adalah satu ekosistem ada beberapa spesies kelinci, burung, ular, tumbuh-tumbuhan, itu adalah spesies yang berbeda. Ini adalah level spesies. Kemudian pada level ekosistem, tipe-tipe ekosistem akan menunjukkan beda. Pertama ada tipe hutan tropis, tipe savana, padang rumput, tipe lahan basah. Ini tipe-tipe dari ekosistemnya berbeda. Ini juga akan dikonservasi. Ini sekali lagi ini contoh tipe sumber daya alam hayati pada level spesies. Ada spesies yang berbeda, walaupun tampaknya tidak bermanfaat kodok ini, tapi dia mengandung sebuah protein yang mampu menyebabkan kematian pada banyak bakteri. Ini juga keanekaragaman hayati pada level genetik. Ayam yang walaupun dia satu spesies, tetapi menunjukkan fenotip yang beda-beda. Ada yang warna merah, ada yang warna hitam, ada warna putih, karena dia memiliki gen yang berbeda. Sehingga sekali lagi konservasi yang akan kita diskusikan dalam satu semester ke depan ini adalah konservasi baik pada level genetik, konservasi pada level spesies, dan konservasi pada level ekosistem. Saya kira itu untuk pengertian dan ruang lingkup konservasi pada hari ini. Silakan dieksplor lebih lanjut. Kita akan diskusikan lagi apa yang menjadi kurang jelas dan kita diskusikan bersama. Saya kira itu. Saya akhiri dengan Om Santi.